Keterlibatan oknum TNI terkonfirmasi dalam penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak, Banten. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa prajurit tersebut sudah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Betul sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, kata Panglima TNI saat dikonfirmasi. Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Ia berjanji TNI menegakkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, ujar Jenderal Agus. Terduga pelaku tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI, Maijen TNI Yusri Nuryanto, kepada wartawan. Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Yusri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berapa anggota TNI yang diamankan, begitu juga asal satuannya. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga berjumlah 4 orang. Pelaku yang pasti sudah kita identifikasi, namun tidak bisa kita sampaikan ke publik, ujar Purbawa saat Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan akan diperiksa Propam soal dugaan penolakan pendampingan terhadap bos rental mobil yang tewas ditembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Propam Polres Cilegon, Polda Banten kini sedang memeriksa Asep bersama sejumlah anggotanya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area tol Tangerang Merak di KM 45 arah Jakarta pada Kamis pagi. Iya, Kapolsek dan anggota Polsek Cinangka lagi dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan, ujar Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat. Dalam penembakan tersebut, diketahui pemilik rental mobil berinisial IA, 48, tewas setelah ditembak di depan minimarket res area. Kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak terjadi ketika korban bersama 7 temannya melacak Honda Brio miliknya yang disewakan kepada orang lain. Sebagaimana diketahui, pengusaha rental bernama Ilyas Abdurrahman, 48, tewas ditembak komplotan pelaku penggelapan mobil di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, arah Jakarta pada Kamis pagi lalu. Sebelumnya, korban ternyata sempat meminta aparat Polsek Cinangka untuk didampingi dalam proses penarikan mobilnya. Namun pendampingan tersebut tidak didapatkan bos rental mobil tersebut hingga Ilyas tewas ditembak. Dalam hal ini, Asep pun mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan, Asep menegaskan bahwa pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. Meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan 1 unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon, ucap Asep. Dikutip tribunnews.com dari akun Instagram Humas Polsek Cinangka, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Asep menjelaskan bahwa korban bersama rombongannya mendatangi Polsek Cinangka pada Kamis sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Perlu saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari tahun 2025, sekira jam 3 waktu Indonesia Barat, kedatangan 1 unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, ungkap Asep. Saat dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka, sambungnya. Asep mengungkap korban mengaku telah mengikuti mobil pelaku dari wilayah Pandeglang dan memutar sampai ke arah Cilegon, Banten. Hingga saat berada di Cinangka, korban pun memilih untuk meminta bantuan Polsek Cinangka untuk mendampinginya. Saat di kantor polisi, lanjut Asep,
Personelnya bermaksud untuk menanyakan legalitas atau identitas kendaraan dan menyangkut hal atau masalah apa. Tetapi saat hal tersebut ditanyakan, lanjut Asep, korban dan rombongannya sedang terburu-buru sehingga tak sempat menunjukkan surat atau dokumen kelengkapan mobil yang hendak ditarik. Ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Terangnya, menurut Asep, keterangan dan dokumen pelengkap kendaraan korban dibutuhkan sebagai dasar tindakan kepolisian agar menghindari dan meminimalisir pelanggaran hukum. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Paparnya, Asep mengaku pihaknya sudah menawarkan kepada korban untuk membuat laporan ke polisian. Saat itu ditawarkan oleh anggota kita kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut, katanya. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Lanjutnya, Asep pun kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menolak permintaan pendampingan dari korban. Tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan, ucapnya.